Hi everyone, welcome back to Simple Innovation. Di video kali ini saya akan mencoba tes koneksi dengan MQTT Cloud Service dari RIEX, yakni RYC1001. MQTT broker dari RIEX yang sudah dideploy ke Amazon Web Service ini sudah support dengan beragam device yang juga support dengan MQTT protocol, mulai dari microcontroller sampai single board computer untuk aplikasi Internet of Things. Termasuk juga sudah support dengan beragam operating system, mulai dari Windows, Linux, macOS, dan juga untuk mobile phone, Android, dan iOS. Untuk link selengkapnya tentang produk ini, teman-teman bisa cek di deskripsi, termasuk link untuk pembeliannya. Sekali pembelian, teman-teman akan mendapatkan garansi servis selama 5 tahun dan juga maksimum limit pengiriman message sebanyak 200.000 kali 1 bulan. Di video kali ini saya akan coba tes koneksi ke MQTT broker dari RIEX, yaitu MQTT Cloud RYC1001 dengan menggunakan IoT hardware dari Bosch, yaitu Bosch Cross Domain Development Kit alias Bosch XDK. Ini merupakan all-in-one microcontroller solution, IoT solution dari Bosch, di mana di dalam satu board ini sudah lengkap ada berbagai sensor, mulai dari sensor cahaya, suara, suhu, pressure, kelembapan, magnetometer, dan lain-lain, plus connectivity dengan Wi-Fi dan Bluetooth Low Energy. Spesifikasi lengkapnya tentang Bosch XDK teman-teman bisa cek di official website-nya, link ada di description. Nah, di video kali ini saya akan coba memanfaatkan Bosch XDK ini sebagai publisher ke MQTT Cloud dari RIEX, kemudian nanti subscribernya saya akan coba menggunakan MQTT.fx aplikasi desktop. Saya akan gunakan XDK Workbench, ini adalah IDE khusus ya, Integrated Development Environment untuk memprogram Bosch XDK. Saya akan program menggunakan Eclipse Mita yang merupakan high level programming untuk Bosch XDK. Kalau teman-teman mau yang lebih sedikit advance, teman-teman bisa gunakan C, bahasa pemrograman C di XDK Workbench juga. Nah, untuk Eclipse Mita sampai saat ini belum ada fitur untuk subscriber. Jadi di video kali ini saya hanya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memprogram Bosch XDK kita menjadi publisher ya, karena memang fitur subscriber untuk Eclipse Mita ini belum support. Selengkapnya tentang XDK Workbench dan juga Eclipse Mita, teman-teman bisa cek dokumentasinya, download di link yang ada di deskripsi. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. Pertama kita buka terlebih dahulu XDK Workbench-nya. Ini merupakan IDE khusus untuk Bosch XDK, walaupun bisa juga beberapa core microcontroller pakai ini ya. Nanti kita coba lihat dulu XDK Workbench-nya. Teman-teman bisa download, linknya ada di description. Nah, ini merupakan tampilan awal ya, welcome screen-nya dari XDK Workbench. Di sini ada beberapa menu, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Kita akan langsung gunakan Mita Programming Language untuk memprogram Bosch XDK kita. Caranya cukup simple, kita tinggal klik aja di bagian Hands-on and Documentation, klik Use Eclipse Mita. Maka nanti dia akan mengenerate project template untuk Mita, Eclipse Mita ya, di Bosch XDK. Kita tunggu, dia akan membuat template-nya terlebih dahulu. Jadi Mita ini merupakan high level programming language yang bisa kita gunakan untuk memprogram Bosch XDK. Pada dasarnya Mita ini nanti akan dikompil menjadi C programming ya. Teman-teman nanti bisa lihat. Nah, ini adalah tampilan dari XDK Workspace, tempat kita bekerja. Ada 4 panel secara umum. Panel yang paling kanan atas ini, kiri atas ini merupakan device yang terhubung ke laptop kita dan terhubung juga ke XDK Workbench. Kita lihat di sini belum ada ya, device-nya belum saya hubungkan. Kemudian di bagian bawah ini adalah Project Explorer-nya. Nah, kita bisa double klik. Nah, di sini ada application.mita, disitulah nanti kita ngoding. Kemudian nanti ketika kita build projectnya, dari high level programming Mita ini nanti akan diubah ke C programming language, kemudian diupload ke Bosch XDK. Nah, nanti hasilnya ini ada application.c.h untuk file headernya ya, application types.h, variabelnya main.c, kemudian XDK 110 types, ini merupakan header khusus untuk Bosch XDK. Oh ya, Bosch XDK yang saya pakai ini tipenya XDK 110. Nah, kemudian juga ada makefile-nya. Nah, seperti itu. Jadi nanti dari Mita ini dibuild menjadi ini, application C, H, application type, main, XDK 110 types. Oke. Kalau sudah, kemudian di bagian kanan atas, di sini nanti adalah tempat kita edit kodenya ya, code editornya nanti akan di sini.
Di bagian bawah di sini ada konsol, ada tab progress. Konsol ini untuk mengetahui apa saja yang kita print dan pengen kita monitor dari BOS XDK. Kemudian progress ini adalah apapun progress yang terjadi dalam project kita, entah itu build programmingnya ataupun juga build projectnya untuk dimasukkan ke dalam BOS XDK. Dan problem ini untuk melihat error atau problem apa saja yang terjadi ketika membuat projectnya. Oke, kita langsung aja double klik application.mita. Ini adalah template kode awalnya ya. Nah, hello world-nya di BOS XDK. Nah, kita lihat di sini dua baris pertama. Ini adalah komentar ya, saya hapus saja. Dua baris pertama package main dan import platforms.xdk 110. Nah, yang main ini wajib ada karena dia terhubung ke main.c yang tadi kita lihat ya. Nah, main.c. Kemudian baris keduanya ini kita import core board yang mau kita program ya. Dalam hal ini adalah BOS XDK 110. Nah, core-nya adalah seperti ini, platforms.xdk 110. Selain ada BOS XDK, sebenarnya ada juga yang lain teman-teman ya. Kita bisa pakai Arduino Uno juga di sini. Nah, itu ada core-nya. Kemudian kita juga bisa pakai common gateway. Common gateway yang dimaksud itu misalnya seperti sensors BME misalnya 280 dia bisa ya. Kemudian ada BMI 280 itu juga compatible di sini. Ada Bluetooth Low Energy karena BOS XDK juga punya Bluetooth Low Energy. Ada juga NB IoT. Nah, ini juga compatible ya di XDK Workbench ini. Kemudian GPS juga bisa ya, GPS modul dan Cat M1. Nah, ini juga bisa untuk IoT dengan XDK Workbench. Nah, tapi yang saya gunakan hari ini adalah BOS XDK 110. Oke, langsung aja saya hapus. Nah, kita akan coba program, tapi sebelumnya saya akan koneksikan terlebih dahulu XDK-nya ke XDK Workbench ya. Jadi saya akan konekin dulu hardware-nya ke Workbench ini. Nah, caranya cukup sederhana. Yang pertama teman-teman menggunakan micro USB, konekin ke laptopnya. Setelah teman-teman koneksikan, maka nanti lampu hijau akan menyala. Kemudian kita perlu masukkan BOS XDK ini ke mode bootloader. Caranya adalah kita tekan button pertama, kemudian switch on powernya. Maka nanti lampu LED di BOS XDK akan menyala merah. Lepaskan buttonnya dan teman-teman bisa lihat di sini sudah muncul nih. Ada XDK-nya, ini sudah saya kasih nama XDK Lintang. Modenya adalah bootloader. Nah, jadi mode bootloadernya teman-teman bisa tahu dari XDK Workbench dan juga dari BOS XDK. Di situ LED-nya menyala. Ya. Nanti ada juga mode application. Kalau mode application itu artinya programnya langsung berjalan gitu ya ketika kita nyalakan. Oke, kalau sudah, mari kita mulai memprogram BOS XDK untuk connect ke MQTT Cloud dari RIEX RYC 1001. Oke, pertama saya akan deklarasikan dulu resource untuk WiFi. Jadi saya akan buat resource WiFi. Resource WiFi ini fungsinya untuk mendeklarasikan koneksi internet dari BOS XDK saya nanti connect ke SSID apa, passwordnya apa gitu ya. Dan yang kedua nanti juga saya akan declare resource untuk MQTT brokernya. Nah, MQTT. Nah, untuk bikin resource di Mita caranya cukup simple. Kita tinggal declare setup. Kemudian nama resource yang mau kita buat, misalnya saya kasih nama WiFi. Kemudian titik 2 saya ambil dari package platforms XDK 110. Di situ sudah ada function untuk WiFi yaitu WLAN ya, wireless local area network. Kemudian saya declare nih SSID-nya apa, passwordnya apa. Nah, SSID-nya adalah masukin di sini nama WiFi. Silakan masukin nama WiFi teman-teman ya. Nanti saya juga akan masukkan ke situ. Dan authentication-nya. Authentication saya pakai personal, kemudian dalam kurung teman-teman masukkan preset key-nya ya. Preset key alias PSK sama dengan password WiFi. Nah, masukin passwordnya ke sini. Sesimpel itu. Kemudian yang kedua adalah resource untuk MQTT, yaitu MQTT broker mana yang akan kita koneksikan ya. Yang akan kita publish message itu MQTT brokernya yang mana. Nah, saya bisa bikin resource sama setup. Kemudian saya kasih nama misalnya broker gitu ya. Broker. Nah, dia akan ngambil package MQTT.
Nah, setup dari platforms.xdk110 yaitu MQTT. Kemudian saya declare nih koneksinya pakai apa, transportnya pakai apa. Saya akan pakai resource WiFi. Nah, jadi nanti akan connect ke WiFi dulu, baru connect ke brokernya ya. Nah, transport WiFi. Kemudian saya pengen sessionnya clean, berarti clean session sama dengan true. Dan selanjutnya URL dari MQTT brokernya ada di mana dalam hal ini. Protokolnya, jadi protokol MQTT://URL-nya yaitu iot.reax.com plus +2 portnya ya 1883. Nah, default untuk definisi URL ya, koneksi protokolnya +2// kemudian domainnya +2 portnya. Nah, sesimpel ini. Kalau teman-teman mau menggunakan MQTT broker lainnya bisa didefinisikan di sini ya. Entah itu yang open ataupun yang closed yang ada authentication-nya. Selanjutnya saya akan deklarasikan client ID-nya. Nah, di mana client ID itu client MQTT setiap mau connect ke MQTT broker bagusnya memiliki ID yang berbeda-beda ya. Entah dia sebagai publisher atau subscriber atau sama-sama publisher, ada beberapa publisher itu supaya bisa kita definisikan bedakan mestinya punya client ID. Nah, kalau di Reax client ID-nya itu adalah user plus 4 digit random. User di sini maksudnya adalah username ya dari Reax, kemudian 4 angka random. Kemudian saya tambahkan juga authentication-nya, ada username dan password. Authentication. Nah, ini terutama untuk yang perlu authentication ya, tapi kalau open aja tidak perlu teman-teman tambahkan authentication. Saya bisa tambahkan login, kemudian masukin username-nya, kemudian koma, password-nya. Nah, sesimpel ini. Kalau sudah, kemudian kita declare topiknya ya. Kita declare aja sebagai variabel. Nah, jadi kalau kita bikin resource, di dalam resource itu bisa berupa configuration item seperti ini, atau bisa juga berupa function. Kalau yang berupa function kita sebut sebagai resource instance ya. Nah, kita bikin resource instance, namanya topik misalnya. Kemudian kita declare topiknya apa. Nah, topik plus QoS-nya ya, quality of service-nya yang mana. Saya kasih nama topiknya misalnya lintang aja, walaupun sebenarnya di Reax ini ada beberapa topik yang sudah dideklarasikan ya kalau kita mau pakai fitur tambahan seperti database dan notification, tapi saya akan pakai bebas saja karena ini cuman tes koneksi. Oke, topiknya lintang, kemudian teman-teman bisa declare nih QoS-nya di sini. Nah, misalnya 0, 1 atau 2, ada 3 level. Saya akan pakai 0 aja. 0 itu berarti ya udah publish, kirim, lupakan, tidak peduli apakah message-nya nyampe atau tidak. Jadi tidak ada acknowledgement dan tidak ada perulangan, ya kan? Oke, sesimpel ini. Jadi kita sudah setup resource untuk WiFi dan resource untuk MQTT broker yang nanti akan kita pakai ya. Kita koneksikan BOS XDK kita ke sini. Jadi connect ke WiFi-nya ini, kemudian connect ke MQTT-nya, MQTT brokernya ini. Oke. Kalau sudah, nextnya adalah kita tinggal bikin event ya, event. Misalnya saya mau akan publish data setiap 3 detik sekali misalnya, 3 seconds sekali. Nah, caranya untuk bikin event cukup simple. Kita tinggal every misalnya 3 seconds kita akan ngapain. Nah, setiap 3 detik kita akan ngapain. Nah, saya akan kirim data. Cara kirim data, publish data adalah broker.topic.write. Nah, jadi broker merujuk pada resource broker, topik merujuk pada instance yang ada di dalam resource broker, ya kan? Topik yang tadi kita buat, .write ini untuk publish data. Nah, data yang mau kita kirim apa nih? Kita bisa masukin di sini. Nah, saya akan kirim data dummy misalnya, cuman data sama dengan 0, kemudian 3 detik selanjutnya data sama dengan 1, data sama dengan 2, data sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, untuk membuat seperti itu berarti saya butuh variabel. Saya akan buat variabel misalnya di sini. Nah, ini data yang akan saya kirim ya. Misalnya var x equals 0. Nah, jadi saya punya variabel x itu awalnya nilainya 0, kemudian setiap 3 detik saya akan kirim nilai x ini dengan penambahan 1. Oke, jadi increment 1. Jadi setiap detik saya akan kirim si x gitu ya. Nah, tapi saya tidak akan kirim x gitu aja.
saya akan kirimkan berupa kalimat, misalnya data sama dengan 0, data sama dengan 1, data sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, untuk membuat seperti itu saya bisa pakai backtick, kemudian data sama dengan, saya masukin variabel si x dengan $ kurung buka kurung tutup x. Nah, kemudian x-nya increment ya, x plus plus. Nah, sesimpel ini. Oke. Nah, jadi nanti dia akan nambah 1 ya kan. Kemudian saya juga akan coba print di konsol ya, print di konsol. Jadi saya tinggal tambahkan aja print new line, print ln, yang akan saya print sama persis seperti yang saya kirim ke broker, yaitu data sama dengan x. Nah, seperti ini. Nice. Kalau sudah selesai nih, seperti ini aja ya. Coba kita cek dulu. Oke, sip. Tinggal teman-teman set nama wifi-nya, password wifi-nya, kemudian URL-nya saya pakai ini betul ya. Kemudian nanti saya set client ID-nya, username ke MQTT broker, password ke MQTT broker. Dan setiap 3 detik nanti Boss XDK kita akan mengirim data ke MQTT Cloud dari RYX RYC1001. Kemudian nanti kita akan coba subscribe topik yang sama dengan menggunakan MQTT.fx. Oke, selanjutnya kita akan coba tes ya, koneksikan Boss XDK kita ke Wi-Fi dan MQTT broker. Saya sudah setup nama Wi-Fi, passwordnya, dan juga username, client ID, password untuk connect ke MQTT Cloud dari RYX. Kita akan langsung upload kode ini ke Boss XDK. Caranya adalah kita ke menu project, kemudian pilih build project. Sesimpel itu. Tapi sebelumnya pastikan save dulu ya. Kita save, kemudian ke project, kita build project. Nah, klik build project, kita tunggu sampai proses building ini selesai, dimana building ini dia akan membuat dari Mita ini ke program C. Kemudian kalau sukses dia akan upload kodenya ke Boss XDK yang sudah dalam mode bootloader. Kita tunggu. Oke, build finish. Kalau sudah selesai, kita sudah build projectnya. Setelah build selesai, kita akan langsung flash ya ke Boss XDK supaya nanti dia akan berjalan sebagai application. Kita lihat modenya masih bootloader, kodenya sudah kita build, project ini sudah kita build, kemudian kita flash. Kita tunggu sampai proses flash selesai, nanti Boss XDK akan menjalankan program kita dan dia akan jalan sebagai mode application. Kita tunggu. Oke, nice. Sepertinya sudah sedang flashing ya. Kita tunggu nih di konsol, ready. Oke, nice, sudah dalam mode application. Teman-teman bisa lihat nih ya, mode application, dan kita tunggu. Nice nih, dia ngirim nih data 0, data 1, data 2 setiap 3 detik ya, data 3 setiap 3 detik nambah 1. Oke, sepertinya sih dia sudah connect ke Wi-Fi dan sudah berhasil mempublish data. Sekarang kita subscribe topik yang sama. Kita lihat ya apakah benar datanya sudah terkirim dari Boss XDK. Saya akan pakai MQTT.fx. Nah, ini dia. Saya sudah set dia untuk connect ke RYX IoT RYC1001. Kita bisa setup di sini. Nah, teman-teman bisa setup URL-nya, portnya, client ID-nya. Pastikan client ID-nya berbeda dengan yang ada di Boss XDK ya. Kemudian untuk username dan passwordnya teman-teman bisa set di user credential. Oke, kalau sudah saya akan langsung connect dan nanti MQTT.fx ini kita set sebagai subscriber ke topik lintang. Kita subscribe. Kita tunggu datanya masuk apa enggak. Nice, teman-teman bisa lihat nih data 22, 23 perfect ya, 24 masuk. Data 25 dan seterusnya setiap 3 detik. Nah, itu dia teman-teman bagaimana kita tes ya koneksi Boss XDK ke MQTT broker dari RYX RYC1001 MQTT Cloud. Kemudian kita tes untuk subscribe topik yang sama dengan MQTT.fx. Nah, itu dia untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk source code-nya teman-teman bisa cek di link deskripsi, termasuk kalau teman-teman tertarik untuk menggunakan produk dari RYX RYC1001 MQTT Cloud untuk project teman-teman. Teman-teman bisa cek link pembelian dan juga spesifikasi lengkapnya ada di deskripsi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.